والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membaca kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berhubungan dengan beberapa sahabat yang datang nas bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Dan sebelumnya apa prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini? Indak Hudzaifah. Nah, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah mempersaksikan dengan surga siapa saja yang datang persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia itu penduduk surga. Adapun yang tidak datang nas mempersaksikan dia sebagai penduduk surga, maka tidak boleh kita menetapkannya atau mempersaksikan bahwasanya dia penduduk surga. Nah, tapi kita bersaksi secara umum bahwasanya para sahabat radhiyallahu alaihim Allah telah ridha kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala janjikan surga bagi mereka. Tapi untuk satu persatunya, ikhwan, fulan ibnu fulan, tidak boleh kita menetapkan kecuali apa? Yang datang apa Faisal? Yang datang nas bahwasanya dia itu penduduk surga. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu asyrah mubasysyaruna bil jannah, 10 yang terkumpul dalam satu hadis. Yang selain itu siapa saja? Siapa lagi? Syahrul? Selain 10 yang diberi kabar gembira dengan surga, siapa lagi yang datang nas yaitu penduduk surga? Thabit bin Qais, Khatibul Ansar. Yang lainnya siapa? Khalid? Uqasyah bin Mihsan. Yang lainnya siapa? Nafi'. Abdullah bin Salam. Yang lainnya Abdurrahman. Naam, ummahatul mukminin. Yang lainnya Muhammad. Hamzah. Apa dalilnya? Apanya? Bahwasanya beliau itu pemuka para syuhada. Di mana itu? Wallahu a'lam. Yang datang Nasrani saja. Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah. Baik, Bilal bin Rabah. Terus Ja'far bin Abi Talib, dan yang lainnya. Fatimah, Hasan, Husain, banyak. Dan sekarang kita lanjutkan.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yuqarriruna bima tawadara bihi an-naqlu an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi. Berhubungan sekarang ikhwan fillah tentang permasalahan yang juga muncul khilaf di awal-awal seputar keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atas Utsman radhiyallahu anhu. Qala wa yuqarriruna bima tawatara bihi an-naqlu an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar, wa yuthallithuna bi Uthman wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhum kama dallat alaihi al-athar. Dan ahli sunnati wal jamaah meyakini, yuqarriru ya'taqidu ya'tarif, mengakui, sama dengan dalil-dalil yang mutawatir penukilannya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi riwayat akhwani fillah banyak dikatakan oleh Syekhul Islam sampai mutawatir dari Ali dan yang lainnya, bahwasanya sebaik-baik umat ini setelah nabinya yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian yang ketiga Utsman. Yusallithun. Naam. Di sini dengan wazan fa'ala yufa'inu, untuk menjadikan apa? Menjadikan fi'il dari suatu apa? Suatu kata bilangan. Naam, salasun. Kalau ingin kita ungkapkan menjadikan yang ketiganya, yaitu apa? Yusallithun. Yusallithuna bi Utsman, dan ahli sunnah menjadikan yang nomor 3 Utsman. Wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhum, dan menjadikan yang nomor 4 dari sisi kemuliaan adalah Ali radhiyallahu anhum. Kama dallat alaihi athar, sebagaimana telah menunjukkan tentangnya athar yang banyak. Wa kama ajma'a as-sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Kita baca dulu matanya. Dan sebagaimana para sahabat telah berijma' atas pengedepanan Utsman dalam bai'at. Maksudnya bai'at menjadi khilafah, menjadi khalifah. Ma'anna ba'da ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Bersamaan dengan sebagian ahli sunnah dulu telah berselisih tentang Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, siapa yang lebih utama. Ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakr wa Umar, setelah kesepakatan mereka tentang pengedepanan Abu Bakar dan Umar. Jelas ahli sunnah sepakat bahwasanya Abu Bakar dan Umar lebih utama dari Ali. Cuma khilaf ikhwani fillah antara Utsman dan Ali, yang mana yang dikedepankan. Ayyuhuma afdal, siapa di antara keduanya yang lebih utama. Faqaddama qaumun Utsman wa sakatu wa rabba'u bi Aliyin, wa qaddama qaumun Aliyan wa qaumun tawaqqafu. Sebagian kaum mengedepankan Utsman dan mereka diam, dan menjadikan yang keempat Ali. Kemudian kaum yang lain mengedepankan Ali, dan kaum yang lain tawakuf. Siapa yang lebih utama di antara keduanya? Tawakuf. Berarti dari sini ada 3 pendapat yang dihikayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lakin istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman thumma Ali. Akan tapi kemudian tetaplah
perkara ahli sunnati wal jamaah di atas pengedepanan Utsman, kemudian siapa? Ali. Jadi ini kemudian menjadi apa? Ijma' di kalangan ahli sunnah ikhwani fillah bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Baik. Sekarang kita baca penjelasan Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala tentang hal ini. Qauluhu wa yuqarriruna bima tawatara bihi an-naqlu. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi ay ya'tarifu ahlus sunnati wal jamaah wa ya'taqidun. Naam, yuqarrirun yaitu ya'tarif, mengakui, dan apa? Meyakini. Ma tawatara bihi naqlu ay ma thabata bi tariqit tawatur, yaitu dalil-dalil yang sabit, yang sah dengan jalan secara mutawatir. Wa tawaturu huwa aqwal asanid, dan tawatur adalah bahasa kuat-kuatnya sanad. Kenapa? Karena mustahil suatu hadis yang mencapai derajat mutawatir untuk kemudian para perawi-perawinya ikhwani fillah bersepakat di atas suatu kedustaan. Tidak mungkin. Nah, sehingga dari sisi kekuatan sangat kuat. Dan ini faedah kita mengetahui mutawatir dan tidaknya suatu hadis. Walaupun ikhwani fillah selama hadis itu hadis yang sahih atau hasan, atau dengan istilah yang lebih luas hadis yang sabit. Kalau antum mendengar istilah sabit, hada sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau haditsun sabit, maka maknanya mencakup hadis sahih maupun hasan. Sahihnya pun mencakup sahih li dzatih atau li ghairih, juga hasan li dzatih atau li ghairih. Jadi yang penting hadis itu sah. Hadis itu bisa digunakan sebagai dalil. Ini istilah apa? Istilah apa tadi, Wahyu? Hadis yang sabit, itu maksudnya. Nah, mutawatir ikhwan yaitu tingkatan paling kuat dari apa? Tingkatan-tingkatan sanad suatu hadis. Walaupun awalnya pembagian mutawatir dan ahad datangnya dari ahli bidah, tapi ketika telah masyhur pembagian ini, kita butuh mengetahuinya. Cuman ahli sunnah mengetahui ini mutawatir dari yang ahad untuk apa? Untuk mengetahui kuatnya derajat hadis itu, bukan untuk membedakan dari sisi pengamalan. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Di antara yang menegaskan tentang mutawatirnya hadis ini, ikhwanifillah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga dalam Wasithiyah beliau menyetujui penegasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mutawatirnya riwayat tentang apa yang akan disebutkan ini. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahabah, dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib dan selain beliau dari kalangan sahabat. Baik, adapun riwayat dari Ali akhwani fillah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan Muhammad ibn al-Hanafiyah. Qala qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakrin. Qultu thumma man? Qala thumma Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Qultu thumma anta? Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Dari Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah yaitu Ibnu Ali bin Abi Thalib. Dan nama al-Hanafiyah yaitu Khawlah bintu Ja'far.
Nah, di sini dinisbahkan Muhammad kepada siapa? Kepada ibunya, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Baik. Bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, Abu Bakar. Kemudian bertanya lagi, setelah itu siapa? Beliau menjawab, kemudian Umar. Dan aku khawatir dia akan mengatakan Utsman, maka bertanya, kemudian engkau? Tapi Ali mengatakan, bukanlah aku kecuali seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau, ya. Nah, tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun riwayat dari sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari juga. Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar bin Al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Baik. Kami dulu menetapkan yang paling baik di kalangan umat ini, diawali dengan siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dalam riwayat yang muttafaqun alaih dari Amr bin As juga hampir sama. Baik. Ketika Amr bin As bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nam ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapa manusia yang paling nak engkau cintai? Qala Aisyah. Qultu minar rijal, qala abuha. Qultu thumma man? Qala Umar. Fa'adda rijalan. Nah, ketika ditanya siapa manusia yang paling Rasulullah cintai dari kalangan manusia maksudnya, maka Rasul mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya dari kalangan laki-laki, Rasul menjawab bapaknya. Kemudian ditanya lagi siapa setelahnya, kemudian dijawab Umar. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar tidak ada khilaf, kawan. Nah, riwayatnya mutawatir bahwasanya mereka berdua adalah manusia terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna khaira hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin thumma Umar. Wa yusallithuna bi Utsman ay yaj'alunahu tsalitsa fit tartib. Dan kemudian menjadikan yang ketiga dalam urutan adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa yurabbi'una bi Aliin ay yaj'alunahu ar-rabi' radhiyallahu anhum fi hadhihi riwayatil mutawatirah an Aliin. Raddun 'ala ar-Rafidhah alladziina yufaddiluna Aliyan 'ala Abi Bakr wa Umar. Wa yuqaddimunahu 'alaihima fil khilafah wa yad'anuna fi khilafati asy-syaikhain. Naam. Dan ahli sunnah menjadikan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat ini yang mutawatir. Ada yang kurang dikatakan tadi yang dibaca ada? Sama yang saya baca tadi. Hah? Dan di sini ikhwani fillah bantahan untuk orang-orang Rafidhah yang mengedepankan Ali dari Abu Bakar dan Umar, yang menganggap lebih utama dan menganggap harus didahulukan dalam khilafah. Kemudian mereka mencela kekhalifahan Syaikhain yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan prinsip dasar keyakinan Rafidhah yang antum perlu camkan yaitu prinsip dasar akidah Rafidhah adalah adalah celaan terhadap Abu Bakar dan Umar, menganggap mereka tidak berhak untuk mendapatkan khilafah. Itu yang paling mendasar.
dan setelah itu banyak sekali kesesatan sampai kesyirikan dan kekufuran. Taib. Wa hadzal bahthu yatadammanu mas'alatain, dan pembahasan ini terkandung di dalamnya dua permasalahan. Fa amma mas'alatul khilafah, al-ula mas'alatul khilafah, ats-tsaniyatu mas'alatu tafdhil. Jadi ada dua perkara yang antum harus ketahui, nah berhubungan dengan apa yang disebutkan di sini. Yang pertama tentang masalah khilafah, masalah kekhalifahan. Yang kedua tentang masalah tafdhil, yaitu penetapan siapa yang lebih utama. Fa amma mas'alatul khilafah faqad ajma'a ahlu sunnati wal jamaah bima fihimus sahabatu radhiyallahu anhum ala anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Naam. Yang pertama, ikhwan, adapun permasalahan khilafah, maka ahli sunnah wal jamaah telah berijma', telah bersepakat, dan termasuk di antara mereka para sahabat. Jadi para sahabat pun ikut berijma' di sini, bahwasanya khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan ini yang diyakini oleh setiap ahli sunnah semenjak zaman sahabat sampai sekarang. Bahkan awamun nas juga meyakini demikian, bahwasanya itulah urutan yang hak. Nah, tidak ada kekeliruan dalam penetapan khalifah tersebut. Wa amma mas'alatut tafdhil, adapun permasalahan penetapan keutamaan. Nah, mana yang lebih utama? Faqad ajma'u ala anna afdala hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar, kama tawatara bihi naqlu an Ali. Ya, ahli sunnah telah berijma' bahwasanya yang paling utama dari kalangan umat ini setelah nabinya siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Sebagaimana telah mutawatir penukilan dari Ali radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian wakhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ayyuhuma afdal. Dan mereka berselisih tentang Utsman dan Ali, siapa di antara keduanya yang lebih utama. Berarti perselisihan tentang masalah khilafah ataukah tentang masalah keutamaan? Mukasyah. Tentang masalah keutamaan. Adapun tentang masalah khilafah tidak ada perselisihan. Tentang masalah keutamaan, mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali, ada khilaf di awal-awal. Faqad dzakara Syekh huna fil mas'alati thalathata aqwal. Dan Syekh menyebutkan dalam masalah ini ada 3 pendapat. Haitsu yaqul faqaddama qaumun Utsman wa sakatu. Naam. Di mana beliau mengatakan sebagian kaum mengedepankan Utsman dan mereka diam. Au rabba'u bi Ali, atau mereka apa? Menjadikan yang keempat adalah Ali. Baik. Berarti sama ya kan? Menjadikan yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Wa qaddama qaumun Aliyan, pendapat yang kedua, kaum yang mengedepankan Ali atas Utsman, lebih utama. Wa qaumun tawaqqafu, dan kaum yang lain pendapat ketiga tawaqquf, siapa yang lebih utama, wallahu taala a'lam, mereka tawaqquf, tidak berani menentukan. Hadza hasilul khilafi fil masalah, ini naam inti khilaf di dalam permasalahan tafdhil. Taqdim Utsman, yang pertama pengedepanan Utsman dari sisi keutamaan. Yang kedua taqdimu Ali, pengedepanan Ali. Yang ketiga at-tawaqquf an taqdimi ahadihima 'anil akhar 'ala al-akhar. At-tawaqquf an taqdimi ahadihima 'ala al-akhar. Yang ketiga yaitu tawaqquf, dari apa? Mengedepankan salah satu dari keduanya atas yang lain. Wa asyara Syekhu ila tarjih ar-ra'y al-awwal, dan Syekh mengisyaratkan tentang tarjih pendapat yang pertama, wa huwa taqdimu Utsman, yaitu pengedepanan Utsman.
Alasannya apa? Li umur, berdasarkan beberapa hal. Ya rahmatullah. Al-amrul awal, anna hadha huwa alladhi dallat alaihi al-atharul waridatu fi manaqib Utsman radhiyallahu anhu. Yang pertama, bahwasanya hal inilah yang ditunjukkan oleh asar-asar yang datang dalam keutamaan-keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi asar banyak datang menunjukkan apa? Utsman lebih utama. Asal yang kedua, ijma'us sahabati ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Yang kedua, ijma' para sahabat atas pengedepanan Utsman di dalam bai'ah. Maksudnya bai'ah sebagai apa? Sebagai apa, Iqbal? Dibai'at sebagai khalifah. Nah, semuanya ijma', semuanya bersepakat kalau Utsman khalifah yang ketiga. Wa ma dzaka illa annahu afdal, dan tidaklah hal itu kecuali dikarenakan Utsman itu lebih utama. Fa tartibuhum fil fadli ka tartibihim fil khilafah, sehingga urut-urutan mereka dari sisi keutamaan seperti urut-urutan mereka dalam permasalahan apa? Khilafah. Paham Nafi'? Urut-urutannya sama. Nah, keutamaannya dari 4 sahabat utama itu urut-urutannya sama seperti urut-urutan khilafahnya. Al-thalith annahu istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman thumma Ali. Yang ketiga, bahwasanya telah tetap perkara ahli sunnati wal jamaah di atas pengedepanan Utsman kemudian Ali. Berarti setelah adanya khilaf di awal, kemudian ijma' terjadi di kalangan ahli sunnah bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Kama sabaqa annahum qaddamuhu fil bai'ah, sebagaimana telah lewat bahwasanya mereka mengedepankan Utsman atas Ali dalam perkara bai'ah. Baik. Qala Abdurrahman Ibnu Auf li Ali radhiyallahu anhu, inni nadartu amran nasi falam arahum ya'diluna bi Utsman. Ini dalam pemilihan Utsman dalam riwayat Bukhari. Abdurrahman bin Auf, karena yang memilih Utsman saat itu siapa? Pemilihan Utsman menjadi khalifah berdasarkan apa? Indah Karin, berdasarkan syura. Nah, 6 orang yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk mereka bermusyawarah dan berijtihad memilih siapa yang akan menjadi pengganti beliau setelah meninggal. Nah, dan Abdurrahman bin Auf termasuk di antaranya. Juga Ali dan Utsman. Maka Abdurrahman kemudian mengatakan kepada Ali, sungguh aku melihat perkara manusia, kemudian aku tidaklah melihat mereka bergeser dari Utsman dalam pemilihan khilafah ini. Dalam artian mereka semuanya sepakat untuk memilih Utsman menjadi khalifah. Nah, dan telah dinukilkan juga ikhwanillah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qala wa naqala al-Baihaqi fil i'tiqad bi sanadihi ila Abi Thawr an asy-Syafi'i annahu qala ajma'a as-sahabatu wa atba'uhum ala afdaliyati Abi Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Ini penukilan dari Imam Syafi'i. Para sahabat telah berijma', demikian pula para atba'ut tabi'in. Para atba' yaitu apa? Para tabi'in dan tabi'in atas keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Apa landasan Imam Syafi'i? Karena apa? Sama ikhwan. Kalau para sahabat berijma' tentang kekhalifahan, Utsman itu khalifah yang ketiga. Berarti apa? Secara otomatis mereka bersepakat bahwasanya Utsman lebih apa? Lebih utama. Nah, ini ditambahkan dalam kitab kalian tidak ada penukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah.
Qala Abu Ayyub, man lam yuqaddim Utsman ala Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar. Nah, yaitu telah merendahkan. Siapa saja yang tidak mengedepankan Utsman atas Ali, maka sungguh dia telah menghina Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Karena Muhajirin dan Ansar lah yang telah memilih Utsman untuk menjadi khalifah yang ketiga sebelum Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ada kekeliruan di sini. Hadzal athar innama huwa an Ayyub as-Sakhtiyani wa laysa an Abi Ayyub. Jadi asalnya khanifillah bukan dari Abu Ayyub, tapi dari Ayyub. Maka diperbaiki. Nah, was-shawab an Ayyub as-Sakhtiyani dengan fathah as-Sakhtiyani. Kalau seperti ini kan seakan-akan akhirnya sahabat, ya tidak. Orang langsung mengarah kepada Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah radhiyallahu anhu. Jadi sawabuhu an Ayyub as-Sakhtiyani. Qal man lam yuqaddim Utsman ala Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar. Maknanya apa? Maknanya apa tadi, Rifki? Siapa saja yang tidak mengedepankan Utsman atas Ali, maka sungguh dia telah menghina, telah mengecek para Muhajirin dan Ansar. Fahadha dalilun ala anna Utsman afdal. Ini dalil bahwasanya Utsman itu afdal, li'annahum qaddamu bi ikhtiyarihim ba'da tashawurihim. Dikarenakan mereka mengedepankan Utsman dengan pilihan mereka setelah mereka bermusyawarah. Wa kana Ali radhiyallahu anhu min jumlati man bay'ah, dan Ali sendiri pun termasuk di antara orang-orang yang membaiat Utsman radhiyallahu anhu. Wa kana yuqimul hududa baina yadayhi, dan adalah beliau juga menegakkan hukum had di depannya, yaitu apa? Ali dan menegakkannya di depan Utsman radhiyallahu anhu atas perintah beliau. Baik. Jadi ini yang hendaknya dipahami dengan baik. Dan asar Ayyub bagus. Man lam yuqaddim Utsman ala Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar. Maka orang-orang Syiah secara umum khanifillah mereka telah mencela kaum Muhajirin dan Ansar, baik diakui ataupun tidak. Karena akidah dasar untuk pemahaman Syiah yaitu pengedepanan Ali atas Utsman. Kemudian naik semakin parah ikhwanifillah dari jenis-jenis Syiah, karena firqah Syiah ini firqah yang sangat banyak perpecahannya, sangat banyak. Paling ringannya adalah mengedepankan Ali atas Utsman dalam keutamaan. Kemudian yang semakin parah, sampai mengedepankan siapa? Ali atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman untuk Rafidhah asalnya mereka hanya mengedepankan Ali atas siapa? Abu Bakar dan Umar. Tapi demikian syaitan terus-menerus menyeret untuk semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Naktafi bihadza, subhanakallah.